Perkenalkan, nama saya Haja Lucia Indah Artani, Sarjana Ekonomi. Kalau teman-teman manggil saya yang akrab ya Mbak Lucy gitu ya. Teman-teman sekalian, pada malam hari ini saya akan mencoba sedikit berbagi ilmu tentang kiprah perempuan di dunia politik dan revolusi industri 4.0. Perlu teman-teman ketahui bersama, jumlah penduduk Indonesia ada 263,9 juta jiwa. Proyeksi jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2045 ada 264,2 juta jiwa. Pada tahun 2018, perempuan 49,76% dan laki-laki 50,24%. Rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas bersekolah hingga kelas 2 SMP. Di perkotaan, perempuan berumur 15 tahun ke atas rata-rata bersekolah hingga kelas 1 SMA. Sementara di pedesaan rata-rata bersekolah hingga kelas 6 SD, kelas 1 SMP. Angka partisipasi murni di perguruan tinggi, perempuan 19,89%, laki-laki 17,33%. Angka partisipasi murni perempuan pada jenjang perguruan tinggi lebih tinggi daripada laki-laki. Angka melek huruf penduduk berusia 15 tahun ke atas, perempuan 93,99%, laki-laki 97,33%. Perempuan pada golongan pengeluaran yang lebih tinggi memiliki angka melek huruf yang lebih tinggi daripada golongan pengeluaran di bawahnya. Fakta tentang perempuan di Indonesia, konstruksi budaya dan masyarakat menempatkan perempuan pada posisi kedua setelah laki-laki. Pembagian kerja berbasis jenis kelamin, perempuan selalu menempati sektor domestik dan dianggap lebih rendah ketimbang sektor publik atau tidak bernilai ekonomi. Perempuan hanya menerima kodrat. Peran perempuan Indonesia. Sejak kapan perjuangan perempuan di ranah politik dimulai? Perempuan Indonesia dari masa ke masa. Pertama, era sebelum merdeka, pergerakan wanita dalam organisasi-organisasi wanita, ada pawiyatan wanita di Magelang, perantaraan ibu kepada anak temurun di Manado, juga ada putri budi di Surabaya. Pada era Orde Lama, kiprah perempuan di era Orde Lama diperhitungkan. Kongres Wanita Indonesia, KOWANI, Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia, Gerakan Wanita Indonesia, dan masih banyak lagi. Pada era Orde Baru, masa sulit untuk pergerakan perempuan Indonesia. Organisasi perempuan harus diawasi dan dipasung atas nama kepentingan negara. Penghancuran Gerwani pada tahun 65 dengan politik pencitraan sebagai perkumpulan perempuan kejam kerap kali menyilet dan menyiksa para korban. Organisasi perempuan disentralisasi oleh negara melalui bidang keperempuanan. Budaya patriarki, kiprah perempuan hanya sebatas aktivitas sosial kemasyarakatan. Dan pada era Orde Baru, organisasi yang dilahirkan di Orde Baru yang mungkin sampai sekarang masih ada, yaitu Dharma Wanita pada tahun 1974 dengan program pendidikan kesejahteraan keluarga, PKK, Persatuan Istri Tentara, Chandra Kirana, Jale Sanastri, Pia Ardia Garini, ada Bayangkari juga. Pada masa era Orde Baru, pada tahun 1980, bermunculan organisasi perempuan yang keluar dari rumusan peran Orde Baru. Antara lain Yayasan Anissa Swasti di Jogja, ada Yayasan Kalyana Mitra di Jakarta. Pergerakan perempuan terbuka lebar di era reformasi. Ada Kesatuan Perempuan Partai Golkar, KPPG, ada juga Perempuan Kebangkitan Bangsa dari Partai Kebangkitan Bangsa, dan masih banyak lagi. Pada era reformasi, keperpihakan terhadap perempuan dan kesetaraan gender diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 45 tentang HAM menjamin keterwakilan perempuan di legislatif, eksekutif, dan yudikatif. UU Pemilu yang memuat 30% keterwakilan perempuan dan Impres Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional. Sayang, selama ini dari beberapa partai politik yang ikut menerjunkan calon-calon dari 30% keterwakilan perempuan, hanya sedikit yang bisa lolos untuk menjadi anggota DPRD di Kabupaten Grobogan. Banyak faktor yang mungkin berpengaruh terhadap
hasil yang kurang memuaskan. Tapi saya mengalami sendiri, asal kita punya tekad, apapun yang kita lakukan pasti akan mendapatkan hasil yang maksimal. Jangan pantang menyerah, apalagi teman-teman sebagai generasi muda. Perjuangan di era sekarang untuk mencapai wilayah publik harus melalui partai politik dan tidak semuanya berpihak kepada perempuan. Budaya maskulinisme masih kental di dunia politik. Contoh, rapat partai hingga larut malam, perempuan membutuhkan izin dari suami dan keluarga. Mayoritas perempuan tidak mandiri secara finansial atau masih bergantung kepada suami. Kuota 30% keterlibatan perempuan di politik masih pada tataran pencalonan dan tidak ada sanksi bagi partai politik jika tidak terpenuhi. Sistem siper untuk menaikkan keterwakilan perempuan kandas dipatahkan keputusan Mahkamah Konstitusi. Perjuangan kita di era sekarang mewujudkan kesetaraan gender tidak dapat dilakukan oleh perempuan sendiri. Diperlukan kerjasama dengan entitas sosial lain yang memiliki kepekaan terhadap perempuan, supaya harus sistematis, terprogram, dan berkesinambungan pada semua sektor. Komitmen daripada pengambil keputusan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, LSM, cendekiawan, elemen masyarakat. Selanjutnya, saya akan sedikit membahas tentang tantangan perempuan di revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 identik dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, mengharuskan perempuan melek teknologi. Era revolusi industri 4.0, zaman dulu menggunakan mesin mekanik, selanjutnya menggunakan teknologi listrik, selanjutnya menggunakan komputer, dan sekarang kita menggunakan aplikasi internet, juga menggunakan robot. Nah, itu merupakan tantangan kita bersama. Bagaimana kita menempatkan diri di era revolusi industri 4.0. Penggunaan internet di dunia wanita, saya mencoba untuk membandingkan penggunaan internet di Afrika, Selandia Baru, di Eropa dengan komposisi pengguna internet berdasarkan jenis kelamin. Perempuan 48,57%, laki-laki 51,43%. Tapi faktanya hanya 10% orang di Indonesia yang melek teknologi. Para perempuan menggunakannya hanya untuk sekedar bermain sosmed. Mungkin teman-teman hanya menggunakan untuk main Instagram, Facebook, atau mungkin seperti saya ini. Saya suka nonton film drama yang saya lihat di internet. Nah, itu merupakan tantangan kita bersama. Jadi, teknologi tidak hanya untuk main-main, tapi bisa untuk membuat kita tetap produktif di era 4.0 ini. Ini saya mencoba untuk memberi contoh wanita-wanita inspirasi masa kini. Ria Ricis meraup 350 juta per bulan dari YouTube. Ada lagi Monica Carolina Nixia. Dia gamers profesional, berpenghasilan 150 juta per bulan. Meta Trisnawati, dia sukses berjualan sayur, dia menjadi CEO Sayur Box. Ada lagi Leonika Sari, founder dari Red Blood, startup aplikasi donor darah. Satu lagi Teti Sianipar, dia founder Kerjabilitas, startup pencarian kerja untuk penyandang disabilitas. Teman-teman bisa lihat, Ketua DPR pertama di Indonesia perempuan, Ibu Puan Maharani. Kita juga punya beberapa menteri yang hebat seperti Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri, dan masih ada beberapa lagi tokoh-tokoh perempuan. Dan jangan lupa, kita juga punya Ibu Bupati yang hebat, yaitu Bu Sri Sumarni. Teman-teman sekalian, mungkin kita semua juga perlu mempersiapkan diri. Kita harus mempunyai SDM yang mumpuni melek teknologi, memanfaatkan bonus demografi, mengubah pendidikan ke arah modern berbasis STEM, sains, teknologi, engineering, art, dan mathematics, mengedepankan kolaborasi atau kerjasama, soft skill, kemampuan teknis, dan motivasi diri. Revolusi industri 4.0 sebenarnya bisa menjadi peluang sekaligus tantangan untuk teman-teman semua di masa yang akan datang.
tantangan perempuan di revolusi industri 4.0 di bidang politik. Komunikasi dengan konstituen, penyerapan aspirasi dilakukan dengan pemanfaatan teknologi. Sehingga pimpinan politik harus tahu perkembangan teknologi, misalnya pemanfaatan aplikasi dalam penyerapan aspirasi. Kalau dulu mungkin kita menggunakan cara lama, kita datang ke konstituen, kita tanya apa kebutuhan mereka, berusaha menyerap aspirasi untuk kami bawa ke pembicaraan di tingkat DPRD. Tapi dengan adanya bencana COVID-19 ini sepertinya kita juga akhirnya mau tidak mau kita harus menggunakan cara untuk berkomunikasi, tidak harus datang di konstituen. Dan ternyata di balik bencana juga ada hikmahnya. Jadi kita bisa paksa untuk bisa berkomunikasi dari pucuk pimpinan sampai mungkin rakyat di bawah dipaksa untuk melek teknologi. Terakhir pesan saya, yang pertama sebagai generasi muda, stop hoax. Tidak perlu kita ikut menyebarkan berita yang tidak jelas. Yang kedua, terus manfaatkan teknologi seperti saat ini dalam menghadapi pandemi COVID-19 telah memaksa kita untuk menggunakan teknologi-teknologi baru seperti pendaftaran kartu prakerja menggunakan online, pendataan, dan rapat-rapat juga sekarang menggunakan telekonferensi. Yang semula mungkin tidak bisa menggunakan teknologi, sekarang mau tidak mau dipaksa untuk bisa. Ya, di balik musibah pasti ada hikmah. Terima kasih.